Good day, everyone. May we all be blessed with health and prosperity. Welcome to our Knowledge Management System course. In this session, we'll learn about capturing tacit knowledge by using interview. I'm Leonard Abdullah and I'll be your teacher for this course. Alright, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Perkenalkan, saya Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System, kemudian Asesor BKD, Editor Journal and Conference, Reviewer di Diristek, kemudian pengampu sejumlah mata kuliah seperti ACI, KMS, CRM, dan lain sebagainya, mentor di Pablo New Zealand, serta Unpad Indonesia, Consultant Academic Research and Community, serta Koordinator Natural System Research Group. Kita masuk ke course description ya. In the current era, good knowledge management has become a vital strategy advantage for firms in a variety of industry. Knowledge management system is a course that aims to give students a thorough understanding of the principles, techniques, and technologies involved in harnessing, organizing, sharing, and exploiting knowledge in an organizational environment. Students will investigate the diverse world of knowledge management in this course, learning how organizations may harness their own intellectual assets to improve decision making, creativity, and competitiveness. Students will gain the information and skills needed to effectively design, deploy, and assess knowledge management system through a combination of theoretical principles and practical application. Selanjutnya baru masuk ke course objective ya. Students should be able to do the following by the end of the course. Jadi ada 7. Yang pertama adalah define and comprehend the significance of knowledge management in today's organization, explains the various knowledge management models and frameworks, analyze the knowledge production, acquisition, storage, retrieval, sharing, and transfer processes, recognize the technology and tools employed by knowledge management system, create techniques for establishing a culture of information sharing within an organization, assess the influence of knowledge management on organizational performance, dan last but not least adalah recognize ethical and security issues in knowledge management. Oke, sekarang masuk ke course expectation. Yang pertama adalah attendance dan involvement. Jadi mahasiswa diharapkan secara reguler itu hadir ya, bisa secara offline ataupun online, termasuk juga dalam diskusi, dalam forum, serta kegiatan berkelompok. Yang kedua adalah task and assignment. Jadi selama perkuliahan Anda akan mendapati sejumlah tugas-tugas, bisa juga kuis, ujian untuk menilai seberapa capaian pemahaman Anda terhadap konten mata kuliah ini. Kemudian ada juga grup project. Mahasiswa diminta untuk bekerja secara kolaboratif ya, berkelompok untuk mengaplikasikan knowledge management principle ke dunia nyata yang mungkin ditemui. Yang keempat adalah reading and resources. Nanti kita akan berikan sejumlah recommended reading and resources. Jadi diharapkan Anda mempelajari materi-materi tersebut sehingga dapat meningkatkan pemahaman dari subjek ini. Selanjutnya perlu diperhatikan juga regular office hours ya. Jadi kalau mau bertanya, konsultasi itu fokus pada jam kerja ya. Jadi saya meminimalkan kontak di luar jam kerja. Kemudian harus bersikap profesional, respectful ya, baik terhadap karyawan ya, dosen, rekan-rekan dan lain sebagainya. Kemudian communication juga penting ya. Jadi kalau mau bertanya itu harus jelas dan usahakan pada waktunya. Kemudian yang kedelapan adalah ethical conduct. It is critical to maintain academic and ethical integrity. Termasuk juga nanti ada kita harus menghindari yang namanya plagiarism dan juga cheating ya, baik pada saat belajar, tugas ataupun ujian. Kemudian tak lupa adalah feedback. You will receive constructive feedback on your assignment and project to help you improve your understanding and performance.
Review. Sebelum masuk pada materi kali ini, ada baiknya kita review sejumlah materi yang sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya, dimulai dari knowledge creation and sharing, kemudian ada Nonaka model, kemudian lanjut ke knowledge center, kemudian knowledge management architecture, serta build versus buy decision. Knowledge creation and transfer via teams. Every organization has initial knowledge, and then team perform a job. After that, the outcome is realized. The outcome then compared to the action. From here, we got new knowledge or knowledge gains. Knowledge capture and codified in a form usable by others, and then new knowledge usable by same team on the next jobs. This circular activity will be run on the next period. Seichi model ini diusulkan oleh Nonaka dan Takeichi. Seperti ini gambarnya. S yang pertama itu adalah socialization, terjadi proses tacit to tacit. Selanjutnya externalization, dari tacit to explicit. Kemudian C-nya adalah combination, proses explicit to explicit. Dan last I itu adalah internalization, proses explicit to tacit. Yang pertama adalah mengidentifikasi knowledge centers. Bisa pada misalnya Human Resource Department, ini terkait dengan job skill dan training. Kemudian pada Sales Department, itu berhubungan dengan competition data, sales volume, leader sales data. Lanjut pada bagian Customer Service, itu bisa pengetahuan terkait dengan complaint rate, satisfaction survey, dan juga yang tak kalah pentingnya adalah marketing. Ini kita bisa mendapatkan knowledge terkait strategi, tools, research and development, serta advertising. Knowledge management architecture. Visualize the building block of a KM system in the form of layers. Jadi, arsitektur knowledge management itu divisualisasikan dengan building blocks dalam bentuk layers ya. User interface being the last technical and data repository is the more technical. Jadi yang paling dasar itu adalah repository, sedangkan yang paling dekat dengan human itu nanti adalah user interface. This layer represents internal technology of the company. Tujuan pertemuan kali ini yaitu mengetahui bagaimana menangkap tacit knowledge dari expert dengan menggunakan interview. Adapun agenda pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah knowledge capture process, how to identify experts, kemudian single versus multiple experts, juga pros and contrastnya, lanjut ke interview as knowledge capture tool, serta source of errors and problem in interview. Capturing tacit knowledge through interviews is a vital part of the knowledge capture process, which involves identifying, eliciting, and documenting the know-how embedded in experts' experiences. The first step is to identify experts by evaluating performance, peer recognition, and years of hands-on experience. Organizations may choose to engage a single expert for depth and consistency or multiple experts to gain broader perspectives, though the latter can introduce conflicting views. The interview is a key tool in this process, allowing structured or semi-structured conversations to uncover implicit insights that are difficult to document otherwise. However, challenges include sources of error such as interviewer bias, misinterpretation, incomplete recall by the expert, or poorly framed questions, all of which can limit the accuracy and usefulness of the captured knowledge. Oke, kita lihat ya detailnya. Jadi knowledge itu mengacu pada informasi yang memungkinkan tindakan dan keputusan atau informasi dengan arah. Nah, kemudian knowledge membantu menghasilkan informasi dari data atau informasi yang lebih berharga dari informasi yang kurang berharga. Pembagiannya yang pertama itu adalah explicit knowledge, yaitu knowledge yang codified and digitized in books, document, report, memo. Jadi sudah terkodifikasi atau terdigitasi, bisa dalam bentuk buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, atau memo-memo. Kemudian ada juga yang namanya tacit knowledge. Knowledge embedded in the human mind through experience and jobs, including intuition and hunches, experience, value, contextual information, and expert insight. Jadi ini masih terbenam dalam pikiran
manusia ya, yang didapat melalui bisa pengalaman pekerjaannya, intuisinya ya, nilai-nilainya, atau juga informasi pada konteks tertentu, serta pemikiran-pemikiran dari sang ahli. Pada Knowledge Management System Life Cycle yang terdiri atas 8 langkah, ini versi dari Awad dan Gaziri, knowledge capture itu berada pada fase ketiga. Nah, ini gambarnya ya. Jadi dia ada pada fase ketiga, knowledge capture-nya. What is knowledge capture? Ya, ini a process by which the experts thought and experience are captured. Ini dari Awad dan Gaziri ya. Nah, diilustrasikan dengan seperti ini. A knowledge developer collaborates with an expert to convert expertise into a code program. In simple terms, we want to know how experts know what they know. Jadi, penangkapan pengetahuan itu adalah proses di mana pemikiran dan pengalaman dari sang ahli itu kita tangkap. Kita sebagai knowledge developer berkolaborasi dengan sang ahli untuk mengkonversi keahliannya itu menjadi yang paling ideal adalah coding program ya. Secara sederhana kita pengen tahu bagaimana expert tahu apa yang dia tahu. Unspoken wisdom, tacit knowledge is the unspoken, experience-based know-how critical for problem-solving and decision-making within an organization. Structured approach, capture involves identifying experts, preparing targeted interviews, and documenting insights that go beyond written procedures or manuals. The knowledge capture process benefits most directly from two key sub-processes. Jadi dari model non-AK yang Seiji itu fokus pada dua ya untuk knowledge capture, terutama pada bagian externalization dan internalization. Nah, bagian ini ya. Three important steps. Yang pertama adalah use an appropriate tool or technique to elicit information from the expert. Jadi kita harus bisa menggunakan tools atau teknik ya untuk menguraikan informasi dari sang ahli, interpret information and infer the expert knowledge and reasoning process. Kita harus menginterpretasikan ya informasi dan inferensi dari pengetahuan serta penalaran sang expert, serta use interpretation to build rule that represent expert solution. Gunakan interpretasi untuk membangun aturan-aturan yang merepresentasikan solusi dari sang expert. Improving the knowledge capture process. Jadi ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan proses penangkapan pengetahuan ya. Yang pertama, focus on how expert approach a problem. Jadi fokus bagaimana sang ahli tadi melakukan pendekatan terhadap suatu problem. Look beyond the facts or the heuristics. Kita tidak hanya melihat apa yang dikerjakan, tapi hal-hal yang mendukung ya fakta-faktanya atau bahkan mungkin juga ke heuristiknya. Selanjutnya adalah re-evaluate how well the problem domain is understood. Kita harus juga mengevaluasi ulang seberapa baik wilayah permasalahan itu kita mengerti, serta how accurate the problem is modeled. Focus on individuals with extensive experience and unique insights in their respective key roles. Utilize organizational knowledge maps, internal networks, and peer recommendations to pinpoint true subject matter experts. Prioritize those whose departure would cause significant knowledge loss, such as retiring leaders or top performers with specialized skills. Using a single expert. Jadi sewaktu kita menangkap pengetahuan bisa saja hanya melibatkan seorang expert ya. Ini memiliki keuntungan antara lain ideal when building a simple game system. Jadi sangat cocok ketika yang akan kita bangun itu adalah sistem yang simple, kemudian problem in a restricted domain terbatas, domain problemnya easier to coordinate meeting, lebih mudah untuk mengkoordinasi meeting, kemudian conflict are easier to solve, jadi kalau ada permasalahan lebih mudah diselesaikan, serta share more confidently than does multiple expert. Lebih confident expertnya ya dalam membantu kita menyelesaikan problem yang ada. Selain advantage tadi, using single expert juga mempunyai sejumlah disadvantage ya. Sometimes expert knowledge is not easy to capture. Jadi kadangkala ahli yang kita datangkan itu dia juga cukup rumit menjelaskan bagaimana reasoningnya ya. Kemudian karena dia hanya single expert, tentu saja penalarannya juga single ya. Expert knowledge sometimes dispersed, juga kadang-kadang tidak jelas ya.
Atau single expert more likely to change schedule meeting than expert in the team. Jadi kalau dia sendirian, dia dapat dengan mudah kalau mau mengganti jadwalnya dibandingkan kalau kita bekerja sama dengan tim experts. Using multiple experts. Sekarang bagaimana kalau menggunakan banyak ahli ya? Ada keuntungannya, ini cocok untuk complex problem domain ya. Benefit from expertise more than one experts. Working with multiple experts stimulate interaction. Jadi dengan banyak expert juga menstimulasi adanya interaksi antar mereka. Kemudian allow alternative way of representing knowledge. Ada alternative way-nya ya, jadi tidak single reasoning lagi. Serta formal meeting often a better environment for generating to full contribution, karena banyak orang cenderung lebih formal pertemuannya, dan ini juga akan jauh lebih baik untuk menghasilkan kontribusinya. Selain sejumlah keuntungan, menggunakan multiple expert juga memiliki disadvantages ya. Yang pertama itu adalah scheduling difficulty, kesulitan mengatur penjadwalan meetingnya. Disagreement often occur among expert karena banyak orang tentu saja berpotensi untuk muncul disagreement ya, jadi atau ketidaksetujuan ya. Kemudian confidential issue, terutama bagi expert-expert yang agak introvert barangkali, require more than one knowledge developer. Karena melibatkan banyak multiple expert, maka konsekuensinya adalah knowledge developernya juga lebih dari satu. Dan bisa terjadi overlapping mental process can lead to process loss. Nah, jadi kalau ada overlapping mental, ini ada beresiko proses-proses yang penting mungkin terlewatkan atau bahkan lepas atau hilang ya. Jadi harus hati-hati juga. Developing a relationship with expert. Bagaimana membangun hubungan dengan sang ahli tadi ya. Jadi harus create the right impression. Bagaimana kita memberikan impresi yang baik. Kemudian understanding the expert style. Memahami gaya expertnya seperti apa. Prepare well for the session. Harus persiapan yang baik sebelum ada sesi interviewnya. Decide where to hold the session. Ada kalanya kalau sesi itu sudah sedikit melenceng barangkali dari tujuan kita, kita perlu hold sedikit. Atau barangkali mungkin expertnya butuh untuk mengingat atau melakukan sesuatu, itu boleh kita hold sesinya. Approaching multiple experts. Ada 3 tahapan yang bisa saja kita mulai dari individual, an extension of single expert approach. Ya. Lanjut ke primary and secondary. Jadi bisa kita mulai dengan senior expert terlebih dahulu, baru turun ke expert-expert lain sesuai dengan jenjang mereka ya. Kemudian yang ketiga adalah small groups. Each expert test against expertise of others in the group. Jadi secara kelompok kecil. Analogy and uncertainty in informations. Yang pertama adalah expert kadang-kadang menggunakan analogi to explain suatu kejadian ya. Kemudian expert knowledge is the ability to take uncertain information and use a plausible line of reasoning to clarify the fuzzy details. Jadi kita harus juga memperhatikan kadangkala ada penjelasan-penjelasan penalaran yang bersifat fuzzy atau abu-abu ya. Jadi perlu kita klarifikasi. Yang ketiga, reliable knowledge capture require understanding and interpreting expert verbal description of information, characteristic, etc. Jadi kita perlu juga untuk menginterpretasikan secara expert verbal description-nya. Misalnya saja ada kata-kata yang dia gunakan like possible, mungkin ya, likely, sepertinya, atau definite. So relationship between words and belief. Jadi harus bisa menerjemahkannya dengan baik. Interview atau wawancara ini dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara verbal ya, terkait dengan hal yang akan kita teliti. Kemudian bisa dilakukan secara langsung kepada informan. Kemudian juga bisa dilakukan secara tatap muka, face to face, atau mungkin bisa melalui media audio. Telepon barangkali juga dimungkinkan untuk dilakukan. The interview as a tool. Nah, sekarang baru kita masuk tool utama yang paling awal atau mendasar pada knowledge capture, yaitu interview atau wawancara ya. Ini commonly used in the early stage of tacit knowledge capture. Jadi sangat umum digunakan pada fase-fase awal penangkapan tacit knowledge dari experts. Kemudian sifatnya adalah the voluntary nature of the interview is important. Interviewing as a tool require training and preparation. Jadi untuk melakukan wawancara sebagai alat untuk menangkap knowledge capture tadi, ini membutuhkan training dan preparation. Kemudian interview merupakan convenient tool for evaluating the validity of information acquired.
sangat cocok kalau kita mau mengevaluasi ya validitas dari informasi yang kita dapatkan dari expert. The interview as a tool. The first, elicit insights. Structured focus interview are designed to elicit tacit knowledge by probing the how and why behind action, going beyond explicit fact. True preparation is paramount. Rich background, define clear objective and criteria question specific to the expert domain. And the third is active engagement. Utilize open-ended questions and practice active listening to uncover hidden insights, underlying motivation, and critical decision rationales. Interview types. Interview dapat bersifat langsung atau direct, atau juga tidak langsung atau indirect. Kalau direct interview itu berarti bersifat face to face, sedangkan indirect interview bisa melalui perantara seperti telepon misalnya. Kemudian interview juga dapat dilakukan pada personal atau grup. Kalau personal interview melibatkan hanya satu orang saja, kalau group interview lebih dari satu orang. Selanjutnya, interview dapat dibedakan berdasarkan sifat pertanyaannya. Ada 3, yang pertama adalah structure interview ya, sudah ada pertanyaannya. Unstructured interview, pertanyaannya dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan atau kondisi pada saat wawancara, serta semi-structured interview. Jadi ada gabungannya, atau bisa juga sudah ada panduan, tetapi nanti boleh berkembang dalam interviewnya. Kemudian, interview juga bisa berupa clinical interview, jadi ini untuk kepentingan klinik. Kemudian fokus interview, ada interview dengan fokus tertentu, serta bahkan ada non-directive interview. Interview question types. Setiap pertanyaan dalam suatu wawancara atau interview dapat diklasifikasikan dengan sejumlah cara. Yang pertama adalah open or close, terbuka atau tertutup, spontaneous atau prompt, jadi bisa dia spontan atau juga ada semacam aba-aba atau tandanya, bisa juga open-ended or pre-coded. Open or close question. Pada tipe pertanyaan terbuka atau tertutup, apakah jawabannya hanya berasal dari sejumlah kemungkinan tanggapan? Untuk open-ended question, questionnya dapat memungkinkan seseorang memberikan free form answer atau jawabannya yang terbuka ya. Sedangkan untuk close-ended question ini tertutup, yang paling banyak misalnya dipakai yang jawabannya yes or no. Atau kita juga bisa limited set of possible answers. Jadi ada sejumlah batasan pilihan seperti pilihan berganda ya, A, B, C or all of the above. Atau bisa juga kadangkala yang di atas semuanya benar atau yang di atas semuanya salah. Jadi silahkan boleh dipilih. Spontaneous and prompt question. Tipe pertanyaan spontan atau diminta. Di sini, apakah responden diminta untuk menjawab dengan kata-kata mereka sendiri atau diberikan sejumlah opsi atau clue ya untuk memilih jawabannya. Open-ended or pre-code question. Tipe pertanyaan terbuka atau pra-code. Di sini, apakah jawabannya dicatat secara verbatim atau terhadap satu atau lebih dari sejumlah jawaban yang telah ditentukan. Types of interview questions. Interview memiliki 3 tipe pertanyaan ya. Yang pertama adalah structure atau terstruktur. Question and response are definitive, used when specific information is sought. Jadi pertanyaan dan responnya secara definitif digunakan ketika informasinya itu benar-benar secara spesifik nampak ya. Kemudian bisa juga bertipe semi-structured. Ini predefined question ditanyakan, but allow expert some freedom in expressing the answer. Expert boleh menjawab dengan lebih bebas ya. Yang ketiga adalah unstructured ya, tidak terstruktur. Neither the question nor the response specified in advance. Jadi ini tidak ada struktur baik untuk pertanyaan maupun jawabannya. Digunakan when exploring an issue. Jadi untuk eksplorasi suatu masalah. Di sini kita akan ambil contoh variasi dari structure question. Variasi pertama yaitu adalah multiple choice question, over specific choices, faster tabulation, and less bias by the way answer are ordered. Ya, jadi dia bersifat spesifik pilihannya, lebih cepat untuk dihitung, sedikit biasnya, dan biasanya diurutkan ya pilihan jawabannya.
Yang kedua, dichotomous question, hanya berisi yes no saja ya. Dia mirip seperti multiple choice yang hanya terdiri pilihan yes or no. Yang ketiga adalah ranking scale question. Ask expert to arrange item in a list in order of their important or preferences. Jadi juga mirip seperti multiple choice, tapi dia ada susunan item dan dia berurut sesuai dengan tingkatannya ya. Sebagai contoh bisa kita lihat pada form seperti ini. Nah, di sini ada judulnya interview apa, Anda bisa tulis sendiri. Untuk multiple question, nah dia bisa menggunakan radio button, ditambahkan kode misalnya A untuk pilihan A dan seterusnya B, C atau D. Untuk dichotomous dia hanya terdiri atas yes or no. Juga ada tipe ranking scale. Ini mirip seperti multiple choice tetapi dia sudah ada skalanya. Sebagai contoh di sini adalah untuk skala 1, 2, 3, 4, 5. Guide to a successful interview. Ini ada sejumlah pedoman agar wawancaranya berhasil ya. State the stage and establish rapport. Properly price the questions. Question construction is important. Listen closely and avoid arguments. Dan yang terakhir adalah evaluate session outcomes. Ada hal-hal yang harus dihindari selama interview ya. Yaitu tapping a session without advance permission for the experts. Jadi kita rekam, nggak boleh ya. Converting the interview into integration. Kita mengkonversi interview itu seolah-olah menjadi interogasi, juga tidak boleh. Interrupting the expert. Melakukan interupsi sewaktu dia sedang menjelaskan jawaban wawancara juga tidak boleh. Atau asking question that put the demand of expert on the defensive. Kemudian, losing control of the session. Lepas kontrol sesinya ya. Kadangkala ada beberapa subsection itu perlu kita atur ya. Pretending to understand an explanation when you actually don't. Pura-pura paham atas penjelasan expert ini juga tidak boleh. Promising something that cannot be delivered. Nah ini juga mengiming-imingi expert ya, juga tidak boleh. Bring item not on the agenda. Kita membawa item yang tidak ada pada agenda interviewnya. Hal ini juga dilarang. Source of error that reduce information reliability. Ini sejumlah error yang dapat mengurangi kereliabilitasan dari informasi ya. Misalnya adalah expert perceptual slang. Jadi kadang-kadang expert menggunakan slang ya. Kemudian expert failure to remember just what happens. Dia tidak ingat apa yang baru saja terjadi. Kemudian expert fear of the unknown. Dia takut akan sesuatu yang belum pasti, belum jelas. Atau bisa juga karena communication problems. Error made by the knowledge developer. Bisa juga kesalahan itu ada pada sisi knowledge developernya ya. Yang paling umum itu misal jadi age effect, faktor usia ya. Atau kadangkala race effect ya. Beberapa race itu memang memiliki kecenderungan tersendiri. Atau bisa juga dari faktor gender juga mungkin saja. Problem encountered during the interview. Sejumlah masalah yang mungkin muncul dalam wawancara ya. Response bias, inconsistency, communication difficulties, hostile attitude, standardized questions, lengthy question, bahkan long interview. Jadi tolong diperhatikan dengan baik hal ini. Style of the expert expression. Yang pertama bisa saja dia tipenya procedure type. Jadi dia lebih mementingkan pendekatan methodological ya. Selanjutnya adalah yang storyteller, dia fokus pada konten dari domainnya ya. Godfather, ini compulsion to take over the session. Justru dia yang menguasai sesi wawancara. Atau bisa juga yang bertipe seperti salesperson. Dia spend most of his time explaining his or her solution. Jadi bagaimana dia meyakinkan bahwa solusi yang miliknya itu adalah yang terbaik. Preparing for the session, jadi persiapan sebelum sesi interview ya. Should become familiar with the project terminology. Jadi kita harus familiar, paham kira-kira istilah-istilah yang ada pada project yang sedang dijalani ya. Kemudian review existing material.
kita pahami materi yang sudah ada, lanjut learn the expert's language. Kita perlu belajar bahasa language ya, tidak hanya bahasa ibunya, tapi juga gaya bahasanya barangkali, atau kalau ada rekaman dari yang sudah ada di sosial media boleh dicek juga seperti apa. Deciding where to hold the session ya, jadi memutuskan di mana akan melaksanakan sesi interviewnya. Beneficial in recording the expert knowledge in the environment where he or she works. Jadi yang paling bagus itu tempat lingkungan di mana sang expert bekerja. An important guideline is to make sure the meeting place is quiet and free from interruption. Jadi yang cukup penting paduannya adalah pastikan bahwa tempat pertemuan itu quiet ya, tenang dan bebas dari interupsi-interupsi. Conclusion atau kesimpulan. Jadi pada fase awal tacit knowledge capture itu sering menggunakan interview. Interview bisa dilakukan terhadap single atau multiple expert dan perlu diperhatikan pedoman interview dengan seksama agar dapat menangkap pengetahuan dari expert dengan optimal. Assignments. Pada assignment kelima, Anda diminta untuk membuat suatu interview yang terdiri atas 10 pertanyaan dan memiliki 3 tipe question ya dalam satu Word file page. Simpan assignment ini dalam Word, kemudian namanya adalah KMS, tahun, kelas, kode 05, grup, theme-nya apa, store in Dropbox, and paste the URL from Dropbox into the submitted URL. Thank you. Don't forget to watch, like, comment, share, and subscribe at Leon Abdillah. See you again.